Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan analisis dan sintesis jurnal nasional dan internasional dengan tema media pembelajaran. Untuk jurnal yang pertama, pengaruh media permainan truth and dare terhadap hasil belajar kimia siswa SMA dengan visi SET oleh Sigit Priyatmoko, Ahmad Binaja, Sally Triana Putri. Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia 2008, volume 2, nomor 1, halaman 230-235. Tujuan penelitian yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh media permainan truth and dare dalam pembelajaran bervisi SET terhadap hasil belajar siswa. 2. Mengetahui perbedaan rata-rata hasil belajar kimia siswa yang diberi media permainan truth and dare dengan siswa yang tidak diberi media permainan truth and dare dalam pembelajaran bervisi SET. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh media permainan truth and dare dalam pembelajaran bervisi SET terhadap hasil belajar siswa. Metode teknik pengambilan sampel menggunakan teknik cluster random sampling dengan metode dokumentasi, observasi, dan tes kepada siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Brebes semester 2 tahun ajaran 2007-2008. Kelas 10-4 sebagai kelompok eksperimen 1 yang diberi pembelajaran bervisi SET menggunakan media permainan truth and dare, dan kelas 10-3 sebagai kelompok eksperimen 2 yang diberi pembelajaran bervisi SET tanpa media permainan truth and dare. Kedua kelompok eksperimen diberi perlakuan yang berbeda, tetapi di akhir penelitian dilakukan pengukuran yang sama dengan alat ukurnya berupa tes akhir yang terdiri dari 50 soal dengan 5 pilihan jawaban selama 90 menit. Hasil dan simpulan, uji kesamaan dua varians menunjukkan bahwa varians data hasil belajar kedua kelompok eksperimen tidak berbeda. Pada uji perbedaan rata-rata hasil belajar, diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen 1 lebih baik dari kelompok eksperimen 2. Pada uji ketuntasan belajar klasikal, persentase siswa kelompok eksperimen 1 yang telah mencapai ketuntasan belajar lebih besar dibandingkan dengan kelompok eksperimen 2. Terdapat pengaruh media permainan truth and dare bervisi SET sebesar 30% terhadap hasil belajar siswa, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang diberi media permainan truth and dare lebih baik daripada hasil belajar siswa yang tidak diberi media permainan truth and dare. Untuk jurnal 2, pengaruh media permainan ular tangga senyawa pada materi tata nama senyawa terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Alalak oleh Arpina Saliha, Arisanti Alicia, Okvi Yuandra Ahyar, volume 2, nomor 1, 2019. Tujuan dari penelitian yaitu mengetahui apakah terdapat pengaruh media permainan ular tangga senyawa terhadap hasil belajar siswa. Untuk rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh media permainan ular tangga senyawa pada materi tata nama senyawa terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Alalak? Metode penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan kuasi eksperimental design. Dengan bentuk desain yang digunakan adalah non-equivalent control group design dengan pengambilan sampel menggunakan cluster random sampling pada seluruh siswa kelas 10 MIA 1, 10 MIA 2, dan 10 MIA 3 melalui pengundian dan didapatkan sampel kelas 10 MIA 2 dan 10 MIA 3. Teknik pengumpulan datanya menggunakan pretest posttest yang mana kemudian dilakukan uji normalitas, uji homogenitas, uji Mann-Whitney-U, serta uji N-gain. Untuk hasil dan simpulan didapatkan nilai rata-rata posttest kelas kontrol yaitu 67,42% dan kelas eksperimen yaitu 77,32%. Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas, data menunjukkan berdistribusi normal dan bersifat homogen. Uji Mann-Whitney-U diperoleh nilai signifikasi alfa yaitu 0,001, yang mana 0,01 kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya, terdapat pengaruh media permainan ular tangga senyawa terhadap hasil belajar siswa. Dan data N-gain menunjukkan bahwa nilai rata-rata N-gain kelas kontrol dan kelas eksperimen sama-sama kategori sedang, yaitu 0,58 dan 0,69 kurang dari sama dengan 0,70. Berarti media permainan ular tangga senyawa pada materi tata nama senyawa hasil belajar siswa dapat meningkat. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh media permainan ular tangga senyawa pada materi tata nama senyawa terhadap hasil belajar siswa sebesar 14,68%. Untuk jurnal 3, pengembangan media pembelajaran box question pada materi sistem kolit di MA Siti Mariam Banjarmasin oleh Putri Pertiwi, Novrian Doni, dan Muhammad Taufik Masuri. Jurnal Pendidikan Kimia dan Ilmu Kimia 2019, volume 2, nomor 2, halaman 26-35. Tujuan dari penelitian yaitu menghasilkan media box question yang layak sebagai sarana bagi siswa untuk mengulangi materi koloid yang telah diajarkan agar lebih aktif dan fokus untuk mengikuti pembelajaran pada materi sistem koloid di MA Siti Mariam Banjarmasin. Untuk rumusan masalah yaitu apakah media box question layak digunakan untuk pembelajaran pada materi sistem koloid?
Metode penelitian ini menggunakan metode R&D dengan model pengembangan ID dan analisis data berupa analisis deskriptif kualitatif. Instrumen penelitian yang digunakan berupa angket kepada 23 siswa kelas 11 IPA. Untuk hasil dan simpulan, hasil uji kelayakan produk dari angkat validasi oleh ahli media dan ahli materi diperoleh rata-rata sebesar 51,6%, yang artinya termasuk kriteria baik, dan hasil analisis angket respon siswa terhadap media pembelajaran box question diperoleh rata-rata 52,2%, yang termasuk ke dalam kriteria sangat baik. Sehingga media pembelajaran box question yang dikembangkan sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran di MA Siti Mariam Banjarmasin. Jurnal 4, Pengaruh Media Kartu Isomer Bergambar pada Materi Hidrokarbon terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 10 SMA Negeri 1 Alalak oleh Hernita Carolina, Muhammad Taufik Masuri, Fitrah Yuritka. Jurnal Pendidikan Kimia dan Ilmu Kimia, 2018, volume 1, nomor 1, halaman 23-29. Tujuan penelitian membandingkan hasil belajar siswa yang dibelajarkan dengan dua cara berbeda, yaitu dengan menggunakan media kartu isomer bergambar dan tanpa menggunakan media kartu isomer bergambar pada materi hidrokarbon. Untuk rumusan masalah, adakah pengaruh media kartu isomer bergambar pada materi hidrokarbon terhadap hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Alalak? Metode penelitian ini dilakukan pada kelas 10 SMA Negeri 1 Alalak tahun ajaran 2016-2017 dengan sampel penelitian siswa kelas 10 IA2 dan 10 IA3 yang masing-masing berjumlah 24 siswa. Terdapat dua variabel dalam penelitian, yaitu media kartu isomer bergambar dan hasil belajar siswa sebagai variabel bebas dan variabel terikat secara berturut-turut. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen dengan pendekatan kuantitatif dan desain eksperimen berbentuk desain kelompok pretest post-test pada kelompok eksperimen dan kontrol. Teknik pengumpulan data menggunakan tes objektif yang divalidasi 3 ahli, yaitu 2 dosen program studi pendidikan kimia Uniska dan 1 orang guru kimia SMA Negeri 1 Alalak, yang mana dari hasil validitas diperoleh 19 butir soal yang valid dan dari 35 butir soal dengan reliabilitas sebesar 0,86. Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik komparasional atau perbandingan dengan menguji hipotesis agar diketahui ada tidaknya sampel yang diteliti. Teknik komparasional yang digunakan jika syarat uji parametrik, homogenitas dan normalitas terpenuhi adalah uji T, tetapi jika syarat tidak terpenuhi maka teknik yang digunakan adalah uji U. Hasil dan simpulan, data dianalisis dengan uji T dengan rata-rata nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol masing-masing sebesar 86,20 dan 79,33. Hasil menunjukkan bahwa belajar siswa yang dibelajarkan menggunakan media kartu isomer lebih baik daripada siswa yang dibelajarkan tanpa menggunakan media kartu isomer bergambar. Jurnal 5, Pengembangan Media Poster pada Materi Struktur Atom di SMA Negeri 12 Banda Aceh oleh Rizawani, Sri Adeli Lasari, Rini Safitri. Jurnal Pendidikan Sains Indonesia, volume 5, nomor 1, 2017, halaman 127-133. Tujuan penelitian mengetahui persentase kelayakan media poster yang dikembangkan dan persepsi peserta didik terhadap media poster pada materi struktur atom. Rumusan masalah: 1. Berapa persentase kelayakan media poster pada materi struktur atom? 2. Bagaimana persepsi peserta didik terhadap media poster pada materi struktur atom? Metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode pengembangan R&D, yaitu model EDDI melalui instrumen berupa lembah penelitian para ahli terhadap kelayakan media poster yang diuji cobakan, serta analisis data dengan menggunakan rumus persentase pada 23 siswa kelas 10 IPA 2 semester ganjil tahun ajaran 2016-2017 di SMA Negeri 12 Banda Aceh. Hasil dan simpulan, media poster telah memenuhi kriteria baik. Penilaian kualitas media poster oleh para ahli diperoleh persentase kelayakan sebesar 82,53% dengan kategori sangat layak, dan persepsi peserta didik secara keseluruhan memberikan respon positif terhadap media poster yang dikembangkan. Dengan nilai rata-rata persentase jawaban yang diperoleh 46,09% atas jawaban setuju. Jurnal 6, Pengembangan Media Pembelajaran Ular Tangga Kimia atau Ultakim berbasis kemaritiman pada materi hakikat ilmu kimia oleh Dina Karina, Inilda Yulita, Eka Putra Ramdhani. Jurnal Zarah, volume 7, nomor 1, 2019, halaman 13-16. Tujuan penelitian: 1. Mengembangkan media pembelajaran Ultakim berbasis kemaritiman. 2. Mengetahui validitas media pembelajaran Ultakim. 3. Mengetahui tanggapan siswa terhadap media pembelajaran Ultakim berbasis kemaritiman yang dikembangkan. Rumusan masalah: apakah media pembelajaran ular tangga kimia atau Ultakim berbasis kemaritiman pada materi hakikat ilmu kimia layak digunakan? Metode jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan R&D yang berfokus pada validasi dari ahli media dan ahli materi terhadap pengembangan media ular tangga kimia berbasis kemaritiman
pada materi hakikat ilmu kimia. Instrumen pengumpulan data melalui angkat berisi pertanyaan beserta pilihan jawaban yang terdiri dari angkat validasi media dan angkat validasi materi yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari subjek yang diteliti menggunakan analisis secara deskriptif. Hasil dan simpulan, rata-rata persentase validasi oleh ahli media sebesar 97,5% dengan kriteria sangat layak. Ahli materi diperoleh persentase sebesar 93,7% dengan kriteria sangat layak. Hal ini menunjukkan bahwa media pembelajaran Ultakim berbasis kemaritiman pada materi hakikat ilmu kimia yang telah dikembangkan layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran kimia. Jurnal 7 Pengembangan Media Pembelajaran Kimia Berbasis Android untuk Penumbuhan Literasi Sains Siswa pada Materi Reaksi Redoks dan Elektrokimia oleh Arifin Haryanto, Suryati Yusran Heri, Jurnal Kependidikan Kimia 2017, volume 5 nomor 2 halaman 35-47. Tujuan penelitian, menghasilkan media pembelajaran kimia berbasis Android dan mengevaluasi kelayakan dan keefektifannya pada literasi sains siswa yang tumbuh pada reaksi redoks dan materi pelajaran elektrokimia. Rumusan masalah, apakah media pembelajaran berbasis Android untuk penumbuhan literasi sains siswa pada materi reaksi redoks dan elektrokimia layak dikembangkan dan bagaimana keefektifannya? Metode penelitian ini merupakan penelitian pengembangan R&D dengan model pengembangan EDI dan desain penelitian pre-eksperimental design berupa pre-test post-test yang kemudian akan dilakukan uji engine. Pengumpulan data menggunakan angkat validasi dari ahli materi dan ahli media. Dan teknik analisis yang digunakan adalah yang pertama teknik kualitatif yang digunakan untuk menganalisis data berupa tanggapan, komentar, ataupun saran perbaikan dari ahli materi, ahli media, dan validasi praktisi, serta uji coba terbatas mahasiswa. Dan yang kedua menggunakan teknik analisis kuantitatif untuk menganalisis data hasil validasi, hasil uji coba terbatas, dan uji efektivitas siswa. Hasil dan simpulan, desain media dan validitas konten sangat layak dengan 80% persentase kelayakan. Praktisi dan siswa merespon sangat layak dengan 82,22% dan 86,35% rata-rata persentase kelayakan masing-masing. Efektivitas media ini pada pertumbuhan literasi siswa dibuktikan dengan nilai N-Gain 0,65% dengan kategori sedang. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa media pembelajaran kimia berbasis Android yang dikembangkan sangat memenuhi syarat untuk aplikasi pembelajaran kimia dan penumbuhan literasi sains siswa pada reaksi redoks dan materi pelajaran elektrokimia secara efektif. Jurnal 8 Unintegrated Learning Media in Chemistry, How Can It Help Teachers and Students to Create a Good Impression oleh Ines Sausan Saputro Indriyanti, Jurnal Pendidikan Sains UNES 2019, volume 8 nomor 3 halaman 312-322. Tujuan penelitian, mengeksplorasi bagaimana media pembelajaran terintegrasi dapat membantu guru dan siswa memahami kesulitan kimia dan menciptakan kesan yang baik di sekolah menengah pertama. Rumusan masalah, bagaimana media pembelajaran terintegrasi dapat membantu guru dan siswa memahami kesulitan kimia dan menciptakan kesan yang baik di sekolah menengah pertama. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Penelitian dilakukan di 3 kelas di kelas 7. Pengambilan sampel menggunakan stratified random sampling dan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, tes pilihan ganda, angket dengan 10 pertanyaan dengan 4 skala Likert, dan wawancara. Hasil dan simpulan, ketiga kelompok memilih skala senang lebih dari 50% setelah menggunakan media pembelajaran yang terintegrasi, ditinjau dari kegunaan, tampilan, kemudahan penggunaan, dan pembuatannya. Media pembelajaran yang terintegrasi dapat menarik dan memunculkan rasa ingin tahu siswa terhadap ilmu kimia. Media pembelajaran yang terintegrasi dapat mengenalkan kimia melalui perspektif 3 tingkatan representasi kimia sehingga siswa dapat memahaminya dengan jelas dan mudah. Selain itu, juga dapat membantu guru menjelaskan kimia dengan cara yang tidak membosankan dan mudah diterima logika melalui contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jurnal 9 Augmented Reality AR Technology on the Android Operating System in Chemistry Learning oleh F.S. Irmansyah, Y.M. Yusuf, I. Farida, M. A. Ramdhani. Tujuan penelitian mendeskripsikan tahapan media pembelajaran berbasis teknologi pembuatan AR pada geometri molekuler. Rumusan masalah, bagaimana tahapan media pembelajaran berbasis teknologi AR pada geometri molekuler. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah design-based research, yaitu desain yang bertujuan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Dan objek penelitian dalam menguji penggunaan media pembelajaran berbasis AR pada konsep geometri molekuler adalah mahasiswa pendidikan kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk tahapan pembuatan media pembelajaran AR, konsep geometri molekuler mengacu pada pengembangan model CAI atau Computer Assisted
instruction dengan dua tahapan umum, yaitu tahapan media pembelajaran berbasis AR pada sistem operasi Android dan fase eksperimen terbatas. Hasil dan simpulan, tahapan pembuatan media pembelajaran berbasis AR pada konsep geometri molekuler dengan tahap pertama, yaitu langkah-langkah pembuatan media pembelajaran berbasis AR di Android dengan kapasitas media AR dalam menjalankan 3 fungsi GAI, grafik, audio, visual, dan interaksi. Dan tahap kedua yaitu hasil tes terbatas. Media pembelajaran berbasis AR pada konsep geometri molekuler secara keseluruhan cukup memenuhi syarat, sehingga sangat layak untuk digunakan dengan persentase 70,83, sampai 92,50%. Hasil ini mengimplementasikan bahwa media pembelajaran berbasis AR pada sistem Android layak untuk diterapkan pada pembelajaran kimia, khususnya pada materi geometri molekuler. Jurnal 10 perbandingan hasil belajar siswa menggunakan media pembelajaran berbasis lingkungan dengan media internet dalam pembelajaran Asambasa Diman Indrapuri oleh Dara Desriana, Azhar Amsal, Jamaluddin Wisita. Jurnal IPA dan Pembelajaran IPA Volume 2 Nomor 1 halaman 50-55. Tujuan penelitian mengetahui hasil belajar siswa menggunakan media pembelajaran berbasis lingkungan dengan siswa yang menggunakan media internet dalam pembelajaran Asambasa pada kelas 11 Man Indrapuri. Rumusan masalah: bagaimana perbandingan hasil belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran berbasis lingkungan dengan media pembelajaran berbasis internet dalam pembelajaran Asambasa Diman Indrapuri. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bentuk desain kuasi eksperimen. Populasinya seluruh siswa kelas 11 MIA dan penentuan sampel berdasarkan purposive sampling. Dalam perencanaan penelitian ini terdapat dua kelompok, yaitu siswa kelas 11 MIA 2 dan 11 MIA 3, yang mana kedua kelompok ini mendapatkan pembelajaran yang sama dalam materi Asambasa, namun berbeda pada media pengajaran yang digunakan. Pada kelas 11 MIA 2 menggunakan media internet, sedangkan 11 MIA 3 menggunakan media lingkungan. Pengumpulan data menggunakan instrumen tes yang terdiri atas 20 butir soal pilihan ganda. Hasil dan simpulan, media internet memiliki nilai rata-rata lebih tinggi, yaitu 84,94 dengan standar deviasi 9,50, sedangkan media lingkungan memiliki rata-rata 80,86 dengan standar deviasi 8,68. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata media internet lebih tinggi dibandingkan dengan media lingkungan. Untuk simpulan, berdasarkan hasil penelitian dari 10 jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Di dalam materi kimia yang dipelajari siswa, terdapat materi yang cukup sulit untuk dipahami oleh siswa, seperti struktur atom, hidrokarbon, reaksi redoks dan elektrokimia, geometri molekuler, asam basa, dan lain sebagainya. Adanya media pembelajaran dapat membantu dan mempermudah siswa untuk memahami materi kimia yang mana materinya cenderung bersifat abstrak, sehingga perlu adanya pengembangan alat atau media dalam pembelajaran. Beberapa media pembelajaran yang dapat digunakan yaitu media permainan Truth and Dare bervisi sets, media permainan ular tangga senyawa, media pembelajaran box question, media kartu isomer bergambar, media poster, media pembelajaran ular tangga kimia atau ultakim berbasis kemaritiman, media pembelajaran kimia berbasis Android, media pembelajaran berbasis teknologi pembuatan AR, media pembelajaran berbasis lingkungan, media pembelajaran berbasis media internet, dan lain-lain. Untuk rencana penelitian, berdasarkan 10 jurnal yang disintesis dengan tema media pembelajaran, saya memiliki pandangan suatu saat ingin melakukan penelitian mengenai bagaimana pengaruh media pembelajaran berbasis audiovisual pada materi koloid terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA. Penelitian ini memanfaatkan teknologi dalam bentuk audiovisual. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif non-equivalent control group design dengan subjek penelitian siswa kelas 11 IPA SMA. Instrumen dan metode pengumpulan data menggunakan soal tes, pre-tes, post-tes, dan lembar angket siswa. Dan teknik analisis data menggunakan statistika inferensial dengan uji normalitas, uji homogenitas, uji T bebas jika parametris, uji Mann-Whitney jika non-parametris. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.